Gimana kabar kalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, bertemu lagi dengan kami kakak-kakak Biak Ceria. Nah adik-adik, hari ini hari Minggu yang ke-29 dengan tema Yesus teladan dalam melayani. Nah adik-adik, sebelum kita mengawali kegiatan Biak Ceria minggu ini, mari kita buka dengan doa ya. Mari adik-adik kita bersikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau mengajari kami bagaimana kami melayani dengan tulus, ikhlas dan rendah hati. Oleh karena itu, kami mau melayani semua orang, sama seperti Engkau, supaya Engkau bisa melihat kami dengan rendah hati. Sebab Engkaulah yang Maha Pengasih, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Bacaan diambil dari Markus bab 10 ayat 35 sampai dengan 45. Sekali peristiwa Yakobus dan Yohanes, anak-anak Yebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap Engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki, kuperbuat bagimu." Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami sanggup." Yesus selalu berkata kepada mereka, "Memang kamu harus meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lainnya menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil murid-muridnya lalu berkata, "Kamu tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintahkan rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang banyak." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suatu hari ada seorang kakek yang sedang duduk-duduk sendiri di pinggir jalan sambil menatap ke langit.
Kakek tersebut bicara dalam hati. Oh, seandainya aku di sini ditemani cucuku, betapa senangnya aku. Kakek itu sendiri di rumah. Tiba-tiba datanglah Tino menyapa. Halo kek, sedang apa kakek di sini? Jawab kakek. Ya, Tino. Tino rumahnya berdekatan dengan kakek. Tino anak yang rajin dan suka menolong orang. Tino bertanya. Kakek mau kemana? Jawab kakek. Kakek mau jalan-jalan, tapi tidak ada yang menemani. Apakah Tino mau menemani kakek? Tino tampak berpikir sejenak dalam hati. Kalau aku menemani kakek, berarti aku tidak bisa bermain dengan teman-temanku. Padahal aku sudah berjanji akan bermain bersama. Bagaimana ya? Tino masih berdiam diri dan kakek pun akhirnya bertanya lagi. Bagaimana Tino? Apakah Tino mau menemani kakek jalan-jalan sebentar saja? Tino menjawab. Baiklah kek, Tino akan menemani kakek jalan-jalan sebentar. Kemudian kakek dan Tino berjalan menyusuri jalan itu sambil bercerita dan Tino mendengarkan dengan senang. Mereka berdua tampak tertawa bersama-sama karena cerita sang kakek yang lucu. Tak terasa sampailah di taman. Tino, di sini saja. Jawab Tino. Di sini saja kek. Kakek menepuk-nepuk pundak Tino sambil berkata. Tino, kamu adalah anak yang baik. Terima kasih Tino sudah menemani kakek berjalan-jalan ya. Jawab Tino. Iya kek, sama-sama. Sekarang, apakah Tino boleh pulang dulu? Iya, hati-hati di jalan ya Tino. Iya kek, lain kali ceritanya disambung lagi ya kek. Tino segera berjalan cepat-cepat, kadang sambil berlari-lari kecil supaya tidak tertinggal bermain bersama teman-temannya. Sesampainya di lapangan, Tino segera bergabung dengan teman-temannya untuk bermain bersama dengan penuh kegembiraan. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan cerita tentang kakek dan Tino. Sekarang kakak ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, di sini adik-adik siapa yang mau seperti Tino? Ya, kalian semua ya pasti ingin seperti Tino. Anak yang baik hati, suka menolong dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, siapa yang suka melayani atau menolong orang lain? Ya, tadi si Tino. Tadi Tino menolong kakek yang sedang kesepian. Nah, ingin berjalan-jalan, lalu Tino menemani si kakek. Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimana sikap adik-adik bila dimintai tolong untuk menolong orang lain dan anak-anak yang tidak dikenal? Ya, harus membantu dengan tulus, walaupun kalian tidak kenal dengan anak itu atau disuruh membantu orang lain, kalian membantu dengan tulus. Itu tadi adik-adik cerita dan pertanyaan dari kakak. Adik-adik selanjutnya akan melakukan aktivitas. Dadah. Halo adik-adik biak, kembali bertemu bersama Kak Chandra dalam aktivitas biak kita minggu ini ya adik-adik. Senang bisa bertemu kembali dengan adik-adik ya. Nah, minggu ini kita akan membuat kerajinan ya, kembali membuat kerajinan. Nah, sekarang bahan-bahan yang harus adik-adik siapkan di rumah pertama adalah gunting, lem, sumpit atau sendok es krim, pensil, penggaris, lalu kertas bablo atau karton juga boleh ya adik-adik. Nah, kemudian sekarang langkah pertama yang harus adik-adik lakukan adalah dengan pensil dan penggaris, adik-adik potonglah kertas bablo atau karton yang sudah disiapkan ya, dengan lebar 9 cm ya, kurang lebih lebar 9 cm. Jadi adik-adik garisi ya.
lebarnya 9 cm, lalu panjangnya kurang lebih 12 cm ya adik-adik. Jadi adik-adik ukur panjangnya 12 cm kurang lebih. Kemudian sambung kembali seperti ini ya adik-adik. Ya. Kemudian dengan menggunakan gunting, adik-adik potong kertas buffalo yang sudah adik-adik garisi ini ya. Potong sesuai garis, ikuti garis. Rapikan lagi. Ya, nanti jadinya seperti ini adik-adik. Kemudian pada kertas buffalo yang sudah adik-adik potong, adik-adik gambarlah figur seorang manusia ya. Jadi adik-adik buat gambar seorang manusia. Pertama-tama langkahnya adalah adik-adik buat lingkaran seperti ini ya. Lalu kemudian adik-adik beri badannya dengan cara menarik garis seperti ini. Adik-adik buat bentuk manusia seperti ini ya adik-adik jadinya nanti. Kemudian ini ya Kak Chandra sudah ada contoh yang sudah jadi adik-adik. Nah, ada contoh yang sudah Kak Chandra kerjakan. Pada bagian kepala adik-adik tuliskanlah ayat emas kita minggu ini, yaitu ya Markus pasal 1 ayat 43b ya pada bagian kepalanya. Lalu pada bagian badan adik-adik tuliskan 3 hal yang adik-adik bisa lakukan untuk membantu orang tua adik-adik ya. Apa saja yang adik-adik kira-kira bisa pikirkan, yang kira-kira sekiranya bisa membantu papa, mama, atau ayah, ibu di rumah. Ya, contohnya ini Kak Chandra sudah menuliskan 3 contoh. Nomor 1 contohnya ini, maaf ya tulisannya agak jelek. Nomor 1, menabung. Kedua, contohnya ya menabung. Adik-adik dengan menabung, adik-adik bisa membantu orang tua adik-adik berhemat. Kemudian yang kedua, tidak rewel. Adik-adik bisa bantu orang tua dengan cara tidak rewel. Jadi ketika orang tua adik-adik di rumah sedang bekerja, adik-adik tidak boleh rewel ya, tidak boleh mengganggu orang tua adik-adik bekerja. Adik-adik harus bisa sabar di rumah. Jangan sampai adik-adik mengganggu orang tua kalian yang sedang bekerja. Kemudian yang ketiga, rajin menjaga kebersihan. Adik-adik juga bisa membantu orang tua dengan cara tidak membuat berantakan ya. Bangun tidur, adik-adik rapikan tempat tidur. Habis bermain, merapikan lagi mainannya, dikembalikan ke tempatnya, dan lain-lain sebagainya ya. 3 hal yang adik-adik pikirkan yang bisa membantu orang tua adik-adik di rumah ya. Lalu setelah itu adik-adik kemudian langkah berikutnya, dengan sumpit atau sendok es krim yang adik-adik sudah siapkan tadi, adik-adik oleskan lem ya pada sumpit atau sendok es krim yang sudah adik-adik buat tadi, diratakan ya. Kemudian adik-adik tempelkan di bagian belakangnya seperti ini ya, direkatkan. Kalau seumpama kesulitan, adik-adik bisa menggunakan satu potongan karton lagi yang bentuknya sama, lalu tempelkan di bagian belakangnya. Bukan lemnya, adik bisa menambahkan. Nah, sehingga bisa rapat seperti ini nanti adik-adik jadinya. Terus adik-adik bisa letakkan ini di meja belajar atau di ruang tamu, di tempat-tempat yang adik-adik sering lewati, sering lihat, sehingga adik-adik agar senantiasa ingat kalau adik-adik harus selalu bisa menjadi sosok yang membantu orang tua di rumah ya adik-adik. Adik-adik juga bisa menambahkan hiasan, bisa ditambahi gambar sekitarnya agar bisa lebih cantik, dipertebal dengan spidol juga boleh ya adik-adik. Oke, sekian aktivitas biak kita minggu ini ya adik-adik. Sampai bertemu dalam aktivitas biak kita berikutnya. Sampai bertemu lagi. Adik-adik, murid-murid Yesus
bertengkar karena permintaan Yohanes dan Yakobus duduk dalam kemuliaan di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus. Tetapi Yesus memanggil mereka dan menjelaskan, menjadi pemimpin bukan soal kekuasaan, keuntungan. Kita semua dipanggil untuk menjadi pemimpin, paling tidak memimpin diri kita sendiri. Seorang pemimpin harus memiliki sikap melayani, memperhatikan, dan peduli pada kepentingan orang yang dilayani. Yesus mengajarkan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sikap melayani harus dimiliki oleh setiap kita yang mengaku sebagai murid Kristus. Kita sebagai anak-anak Tuhan hendaknya mau melayani atau menolong sesama dengan hati seorang hamba, rendah hati tanpa kesombongan, tanpa pamrih, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Selalu berbuat baiklah kepada semua orang dengan ketulusan hati. Demikian adik-adik biak minggu ini. Adik-adik pasti senang dan bersuka cita karena adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, menyanyi, dan membuat kreativitas. Adik-adik harus tetap semangat dalam mengikuti biak setiap minggunya. Sampai jumpa adik-adik dalam kegiatan biak minggu depan bersama kakak-kakak pendamping biak lainnya. Salam sehat penuh berkat. Kita tutup berkat dari Romo. Adik-adik yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tentu semuanya dalam keadaan sehat, juga sukacita, gembira bersama dengan keluarga di rumah. Hari ini kita kembali bersyukur bersama dengan kakak-kakak pembina. Kita sudah mengikuti sekolah minggu bersama dengan mereka. Mari kita akhiri sekolah minggu kita mohon berkat Tuhan. Semoga kita yang telah menerima rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Bapa, kita juga mampu menjadi berkat rahmat juga bagi teman-teman kita, berkat rahmat bagi keluarga kita. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik sekalian beserta dengan seluruh keluarga selalu diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, berkat dalam.